Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Iqbal dengan NIM 1911521025. Saya berasal dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Universitas Andalas. Saya mengikuti perkuliahan perancangan basis data pada semester 4 dan pada tahun ajaran 2020-2021 dengan dosen pengampu yaitu Prof. Insinyur Surya Afnarius, MSc, PhD. Saya memiliki nomor urut 18 dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari tugas besar saya, yaitu mengenai perancangan basis data pasien case untuk imunisasi. Di sini kelompok kami itu mendapatkan laporan dari Puskesmas 10 Koto 2 mengenai pendataan Vaskes untuk imunisasi COVID-19. Laporan sendiri terdiri dari peta wilayah kerja, training dan meeting, kemudian data pasien case, populasi target, kemudian ada laporan sumber daya, upaya komunikasi, jadwal supervisi, dan yang terakhir ada transportasi daerah sulit. Untuk bagian saya mendapatkan laporan tentang pendataan pasien case. Untuk laporan pendataan pasien case sendiri itu terdapat kolom nama pasien case-nya. Di sini adalah Puskesmas 10 Koto 2, kemudian kode Vaskesnya, kemudian alamat, kemudian nomor telepon, kemudian jumlah tenaga kesehatan dan non kesehatan yang ada di Vaskes 10 Koto 2, kemudian ada jumlah vaksinator, kemudian ada jumlah tenaga kesehatan untuk screening, kemudian ada jumlah tenaga kesehatan untuk pelayanan imunisasi, kemudian ada juga laporan tentang jumlah lemari es untuk vaksin atau vaksin refrigerator, kemudian ada tipe atau jenisnya, kemudian ada kondisi dan tahun pengadaan. Soalnya juga ada jumlah vaksin karir, kondisi vaksin karir, dan tahun pengadaannya. Berdasarkan laporan ini, saya telah membuat sebuah rancangan basis data yang didapatkan sebagai berikut. Di sini saya membuat perancangan basis data yang terdiri berdasarkan laporan tersebut yang didapatkan 4 buah tabel. Yang pertama ada vaksin carrier, yang kedua tabel Vaskes, kemudian ada vaksin refrigerator, dan yang keempat ada tabel jenis vaksin refrigerator. Pertama itu tabel vaksin carrier itu memiliki 5 field, yaitu ID carrier, kode Vaskes, quantity, kondisi, dan tahun pengadaan. Untuk kode Vaskes sendiri itu sebagai foreign key yang merujuk pada kode Vaskes yang ada di tabel Vaskes, kemudian ada ID carrier sebagai primary key. Kemudian di tabel Vaskes itu ada field kode Vaskes sebagai primary key, ada nama Vaskes, kemudian field alamat, nomor telepon, jumlah nakes atau tenaga kesehatan, jumlah non nakes, kemudian jumlah vaksinator, jumlah tenaga kesehatan screening untuk screening, dan yang terakhir ada jumlah tenaga kesehatan untuk pelayanan. Di sini namanya jumlah nakes pelayanan. Kemudian ada tabel vaksin refrigerator. Yang pertama, kode Vaskes sebagai primary key sekaligus foreign key. Kemudian kode refrigerator sebagai primary key dan foreign key juga. Kemudian quantity, kondisi, dan yang terakhir itu tahun pengadaan sebagai primary key. Kemudian ada tabel jenis vaksin refrigerator dengan primary key kode refrigerator, dan satu field lagi itu nama. Relasi antara jenis vaksin refrigerator dengan vaksin refrigerator sendiri itu one to many, karena satu jenis vaksin refrigerator bisa memiliki banyak data pada tabel vaksin refrigerator, sedangkan satu vaksin refrigerator itu hanya memiliki satu jenis vaksin refrigerator saja, sehingga didapatkanlah relasinya itu one to many. Kemudian relasi antara Vaskes dengan kode Vaskes
relasi antara tabel Vasquez dengan vaksin refrigerator itu one to many, di mana satu Vasquez itu bisa memiliki banyak refrigerator. Namun, satu vaksin refrigerator itu hanya dimiliki oleh satu Vasquez. Sehingga didapatkan relasinya itu one to many. Kemudian dari Vasquez ke vaksin refrigerator. Vaksin carrier. Relasinya itu one to many. Kenapa one to many? Karena sama seperti vaksin refrigerator, pada satu Vasquez itu bisa memiliki banyak vaksin carrier, sedangkan satu vaksin carrier itu hanya dimiliki oleh satu Vasquez, sehingga mendapatkan relasi one to many. Berdasarkan rancangan base data yang telah saya rancang, maka langkah selanjutnya yaitu membuatkan database-nya. Di sini saya menggunakan database MySQL, dan di sini saya membuat nama database-nya itu vaksinasi. Dan ini adalah tabel-tabel yang telah saya buatkan sebelumnya. Di sini ada tabel Vasquez, jenis vaksin refrigerator, vaksin carrier, dan juga vaksin refrigerator. Untuk Vasquez, tabel Vasquez sendiri itu sama seperti yang dalam rancangan, yaitu ada kode Vasquez sebagai primary key, nama Vasquez, kemudian alamat. Namun di sini saya menambahkan dua field baru, yaitu username dan password untuk login pengguna nantinya. Selanjutnya yaitu demo program. Untuk demo program, tampilan tampilan awalnya itu adalah form login, di mana pengguna harus login terlebih dahulu ke dalam aplikasi yang nantinya akan diarahkan ke halaman utama. Di sini kita juga dapat menambahkan data Vasquez-nya dengan mengklik tombol register, dan kita akan diarahkan ke halaman register. Di sini kita dapat menambahkan data Vasquez-nya dengan mengisi kode Vasquez, nama, alamat, nomor telepon, kemudian selanjutnya data jumlah, dan juga yang terakhir adalah username dan password. Di sini saya telah menambahkan data Vasquez-nya, sehingga kita bisa langsung menggunakan data yang telah ditambahkan sebelumnya. Kita langsung saja ke halaman login. Di sini username yang telah saya inputkan sebelumnya itu 10 dengan password yaitu 123. Lalu kita klik login, maka akan muncul pesan login berhasil. Setelah login berhasil, maka kita akan diarahkan ke halaman utama. Di halaman utama itu terdapat sebuah navbar atau navigasi, yaitu kita berada di menu home, kemudian ada sumber daya, target populasi, dan supervisi. Namun pada program ini saya hanya menggunakan halaman home, sedangkan halaman sumber daya, target populasi, dan supervisi itu tidak bisa digunakan. Kemudian ada nama Vasquez-nya itu Puskesmas 10 Kota Duo, dan juga ada pilihan itu melihat profil dan juga logout. Untuk menu profil itu kita akan melihat profil atau data Vasquez yang ada di database, itu nama Vasquez-nya 10 Kota Duo, alamat, kemudian nomor telepon, nama jumlah nakes, dan hingga jumlah nakes pelayanan, sama seperti yang ada di database.
selanjutnya di sini kita juga bisa mengubah datanya. Misalkan kita akan mengubah jumlah tenaga non kesehatannya yaitu menjadi 5. Maka setelah kita ubah, maka kita klik submit, maka akan muncul alert atau pesan bahwa data berhasil diupdate. Lalu kita akan melihat bahwasanya jumlah data yang kita update tadi telah berhasil diupdate, yang sebelumnya 2 orang menjadi 5 orang. Kemudian kita kembali ke halaman home. Di sini terdapat 3 buah tabel, yaitu tabel jenis vaksin refrigerator tadi, kemudian ada tabel refrigerator atau vaksin refrigeratornya, kemudian ada tabel vaksin carrier. Di sini kita dapat menambahkan ID jenis refrigeratornya. Karena datanya masih kosong, maka pada tabel itu ditampilkan bahwasanya data masih kosong. Lalu kita coba inputkan, misalkan kode refrigeratornya 1, namanya yaitu TWC 2000. Untuk nama sendiri kita sesuaikan dengan nama atau tipe yang ada pada laporan, yaitu TCW 3000, EK _SSD _LE rumah tangga, kemudian ada TWC 2000, kemudian ada Iceland refrigerator dan ACRCW 50. Kita coba inputkan, kita tambah, maka akan tampil pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba inputkan yang kedua, itu TCW 3000. Kemudian kita tambahkan yang ketiga, itu Iceland refrigerator. Data berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba yang keempat, EK SDDLE. Data berhasil diubah. Maka data berhasil ditambahkan. Jika kita ingin mengubah data, kita bisa mengklik tombol edit yang nantinya akan diarahkan ke halaman edit. Misalkan kita akan mengedit data jenis ini, misalkan kita ganti ini dengan kita tambahkan di belakangnya 1. Maka kita klik submit dan muncul pesan bahwa data berhasil diupdate. Selanjutnya kita juga dapat menghapus data dengan cara mengklik tombol hapus. Kita coba hapus salah satunya, yaitu EKSDD. Lalu muncul pesan apakah Anda yakin untuk melanjutkan. Lalu kita klik OK, maka akan muncul data berhasil dihapus. Dan jika kita lihat bahwa data yang tadi sudah terhapus, itu EKSDD. Selanjutnya kita juga dapat menambahkan data pada tabel refrigerator atau vaksin refrigeratornya dengan cara mengklik tombol tambah, lalu kita akan masuk ke halaman tambah data. Untuk tambah data sendiri kita sesuaikan dengan yang ada pada laporannya. Di sini itu TCW 2000 dan Iceland refrigerator. Iceland refrigerator jumlahnya 1, kondisinya berfungsi. Untuk tahun pengadaan itu 2018. Kita inputkan tanggalnya. Kita misalkan itu bulan Maret tanggal 20. Lalu kita submit, maka akan muncul pesan data berhasil ditambahkan. Maka setelah itu maka akan ditampilkan data yang kita inputkan tadi, yaitu Iceland refrigerator, jumlahnya 1, kondisinya berfungsi, dan tahun pengadanya 20 Maret 2018. Soalnya kita coba tambahkan data yang kedua, yaitu TCW 2000, kemudian jumlahnya 1,
kondisi yang berfungsi, dan tahun pengadaannya itu ialah 2005. Kita buatkan 12 Mei 2005. Lalu kita submit, maka muncul data berhasil ditambahkan. Lalu kita coba tambah satu data lagi, misalkan TWCW 3000, jumlahnya 1, kondisinya berfungsi, tahun pengadaan itu tanggal 14 Agustus 2017 misalkan. Lalu kita tambah, data berhasil tambahkan. Lalu kita kembali ke halaman dashboard, halaman utama. Di sini juga dapat kita edit dan juga hapus. Misalkan kita edit, maka kita akan diarahkan ke halaman edit. Di sini kita akan mencoba mengedit jumlahnya yang dari 1 menjadi 3. Lalu kita submit. Setelah itu akan muncul pesan data berhasil diupdate. Kemudian kita juga dapat menghapus data dengan cara mengklik tombol hapus. Maka juga akan muncul pesan apakah Anda yakin untuk melanjutkan. Lalu klik OK, maka data akan dihapus. Selanjutnya itu vaksin carrier. Vaksin carrier sendiri kita juga dapat menambahkan data dengan cara mengklik tombol tambah, lalu kita diarahkan ke halaman tambah. Di sini kita akan menambahkan sesuai dengan laporan, yaitu jumlahnya 12, kondisinya baik, dan tahun pengadaan 2015. Jumlahnya 12, kondisinya baik, tahun pengadaannya 2015. Kita misalkan tanggal 15/07/2015. Lalu kita submit, data berhasil ditambahkan. Jika kita ingin mengedit, kita bisa mengklik tombol edit dan akan diarahkan ke halaman edit. Misalkan kita mengedit tanggalnya menjadi tanggal 12. Lalu kita submit, maka akan tampil data berhasil diupdate. Jika kita ingin menghapus, maka kita bisa mengklik tombol hapus, lalu akan muncul pesan apakah yakin untuk melanjutkan. Kemudian klik OK, maka akan tampil data berhasil dihapus. Dan data yang kita input tadi telah terhapus. Sekian presentasi tugas besar dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.